Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Julianasia dengan NIM 2101050119. Jurusan yang saya ambil yaitu pariwisata. Saya mahasiswa dari ITB Stikom Ambon atau Institut Teknologi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Ambon. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu karakteristik geografi pariwisata di Pulau Jawa. Yang kedua, yaitu tentang karakteristik geografi pariwisata di Pulau Sumatera. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita mulai. Yang pertama, yaitu karakteristik geografi pariwisata di Pulau Jawa. Dalam peta, Pulau Jawa terletak di antara 113 derajat 48 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan. Luas Pulau Jawa berdasarkan peta diperkirakan mencapai 128.297 km persegi dengan 6 provinsi dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Provinsi di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga Banten. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentang alam yang ada di Provinsi Jawa. Yang pertama, saya akan membahas tentang pegunungan-pegunungan yang ada di Pulau Jawa yang dijadikan sebagai tempat wisata. Ada beberapa gunungan terbaik di Pulau Jawa yang dijadikan sebagai tempat wisata. Yang pertama, ada Gunung Bromo. Terletak di Jawa Timur dengan ketinggian 2.329 meter. Dan yang kedua, Kawah Putih, terletak di Jawa Barat dengan ketinggian 2.434 meter. Dan yang ketiga, Tangkuban Perahu, terletak di Jawa Barat dengan ketinggian 2.084 meter. Yang keempat, Gunung Sikunir, terletak di Jawa Tengah 2.300 meter. Dan kelima, Gunung Pananjakan, terletak di Jawa Timur dengan ketinggian 2.770 meter. Keenam, Gunung Prau terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian 2.590 meter. Gunung Pulosori terletak di Banten dengan ketinggian 1.346 meter. Kemudian ada Gunung Getong yang terletak di Yogyakarta dengan ketinggian 520 meter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dataran tinggi yang ada di Pulau Jawa. Ada beberapa dataran tinggi yang terbaik di Pulau Jawa yang dijadikan sebagai tempat wisata. Yang pertama yaitu dataran tinggi Puncak, Jawa Barat. Yang kedua, dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Yang ketiga, dataran tinggi Magelang di Jawa Tengah. Yang keempat, dataran tinggi Malang, Jawa Timur. Dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Dataran rendah di Pulau Jawa. Ada beberapa dataran tengah di Provinsi Jawa. Yang pertama, dataran rendah Surakarta. Surakarta merupakan wilayah yang ada di Pulau Jawa Tengah, memiliki ketinggian 95-105 dari permukaan laut. Yang kedua, dataran rendah Madiun. Madiun termasuk dalam wilayah Jawa Timur. Wilayah ini berada di ketinggian sekitar 63-67 meter dari permukaan laut. Yang ketiga, dataran rendah Semarang. Semarang merupakan wilayah termasuk Pulau Jawa Tengah yang memiliki ketinggian tidak sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, dataran rendah Cirebon. Cirebon termasuk ke dalam Pulau Jawa Barat. Wilayah ini memiliki ketinggian sekitar 0-125 meter di atas permukaan air pantai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sungai, danau, dan juga pantai yang ada di Provinsi Pulau Jawa yang bisa dijadikan tempat healing atau refreshing.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sungai-sungai yang ada di Provinsi Jawa. Ada beberapa sungai yang dijadikan sebagai tempat wisata di Provinsi Jawa. Pertama, yaitu Sungai Mudel Colon Progo. Yang kedua, Sungai Maron Pacitan. Yang ketiga, wisata Sungai Oyo Gunung Kidul. Yang keempat, Sungai Elon Magelang. Dan yang kelima, rafting Sungai Serayu Banjarnegara, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan danau-danau yang ada di Provinsi Jawa. Di Provinsi Jawa ada beberapa danau yang dijadikan sebagai tempat wisata. Yang pertama yaitu Danau Situ Patenggang, yang kedua Danau Situ Gede, yang ketiga Telaga Warna, yang keempat Kawah Ijen, yang kelima Danau Ranu Kumbolo, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya akan menyebutkan pantai-pantai yang ada di Provinsi Jawa. Ada beberapa pantai di Pulau Jawa paling indah yang bikin kamu lupa rumah. Yang pertama, Pulau Karimun, Jawa, di Jawa Tengah. Yang kedua, Pantai Banyu Tibo, Pacitan, Jawa Timur. Yang ketiga, Pantai Anyer, Banten. Yang keempat, Pantai Balekembang, Malang, Jawa Timur. Dan yang kelima, Pantai Pehpulo, Malang, Jawa Timur. Pantai Jumbo, Yogyakarta. Pantai Samawarna, Banten. Pantai Tanjung Lesung, Banten, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang poin kedua, yaitu karakteristik geografi pariwisata di Pulau Sumatera. Berdasarkan peta, Pulau Sumatera terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. Sumatera merupakan pulau ke-6 terbesar di dunia, terletak di Indonesia dengan luas 473.481 km persegi. Penduduk di pulau ini sekitar 57.940.351. Wow. Pulau Sumatera terbagi menjadi 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Oke? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentangan alam di Sumatera. Yang pertama yaitu pegunungan. Ada beberapa pegunungan yang dijadikan tempat wisata di Provinsi Sumatera. Yang pertama yaitu Gunung Kerinci, kedua Gunung Bukit Gundaling, ketiga Gunung Dempo, keempat Gunung Singgalang, kelima Gunung Tandikat, dan keenam Gunung Kubling. Yang kedua yaitu dataran tinggi yang ada di Provinsi Sumatera. Ada beberapa dataran tinggi yang di Sumatera yang dijadikan sebagai tempat wisata atau tempat healing. Yang pertama yaitu dataran tinggi Minangkabau, yang kedua dataran tinggi Toba, Sumatera Utara, yang ketiga dataran tinggi Kerinci, Jambi, yang keempat dataran tinggi Pasemah, dan yang kelima dataran tinggi Curung, Bengkulu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dataran rendah yang ada di Pulau Sumatera. Dataran rendah di Pulau Sumatera berdasarkan peta yaitu meliputi daratan Kampar, Indigari, Asahan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang sungai-sungai yang ada di Sumatera. Ada beberapa sungai yang ada di Sumatera yang dijadikan sebagai tempat untuk healing. Yang pertama, Sungai Kampar, yang kedua Sungai Asahan, yang ketiga Sungai Batanghari, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang danau-danau yang ada di Pulau Sumatera. Ada 5 danau terpopuler di Pulau Sumatera. Yang pertama, Danau Laut Tawar, yang kedua, Danau Toba, yang ketiga, Danau Singkrak, yang keempat, Danau Kerinci, dan yang terakhir, Danau Ranau. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pantai yang ada di Pulau Sumatera. Pantai yang ada di Sumatera yang banyak dikunjungi, yang pertama Pantai Tanjung Tinggi, yang kedua Pantai Lampung, yang ketiga Pantai Ibau, yang keempat Pantai Lengkuas, dan masih banyak lagi. Oke, sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.